memulai segala sesuatunya karena Allah Ta'ala. Lihat kata Al-Quran, fadhkuruni, ingatlah aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, adzukurukum, pasti aku ingat engkau. Nih, ada 5 jenis yang harus kita mulai. Untuk memulai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari yang paling sederhana. Apa itu? Memulai segala sesuatunya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam tafsirnya Sayyid Tantawi, atau nama tafsirnya Tafsir Al-Wasit, pada bab atau surat Al-Fatihah, apa kata beliau? Kullu fi'lin aw amalin aw qawlin aw kalamin yabda'u bi Bismillahirrahmanirrahim faqad i'tarafa quwwata rabbih. Siapa orang atau hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memulai tiap pekerjaan, tindakan, tanda tangan, atau sekedar sesuatu tindakan yang kecil sampai yang berat, ia mulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, sama artinya ia telah mengakui kekuatan Tuhannya, sama artinya ia telah mengakui keberadaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saatnya nanti kita menemukan kebuntuan dalam pekerjaan itu, kebuntuan dalam sesuatu yang sedang kita hadapi itu, maka masih ada kekuatan Allah yang tersisa, yang masih membuat kita kelak masih bisa bergerak. Maka dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa man yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yang ingat selalu bahwa semua ini adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaj'al lahu makhraja, Allah berikan jalan keluarnya. Ini masalah ini, kalau ke kanan tak ada jalan keluar, menghadap ke depan juga tak ada jalan keluar, kiri, atas, bawah tak ada jalan keluar. Bagaikan seseorang yang sudah berada dalam tempurung yang sudah terkunci. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila ia lakukan karena Allah, ia takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tetap saja Allah akan berikan jalannya dari sesuatu yang kita tidak sangka dari manapun itu. Ayah ibu, apa ini sekedar teori? Tidak. Kalau ini diyakini dengan kekuatan keimanan, dilakukan dengan keistiqomahan, maka ini benar-benar akan menjadi kenyataan. Ada sebuah kisah nyata, sahabat pesantren, Pak Kiai katakan, "Nak, sini." Kami dipanggil. Kalau kalian ketemu setan, agar setannya pergi dan kabur, gampang caranya. Gimana Pak Kiai? Kalian hafalkan baca ayat kursi. Setelah kalian hafal, saat ketemu nanti, baca itu ayat kursi, pasti, dipastikan itu setan pasti kabur. Wah, yakin, semua yakin, hakul yakin. Saking hakul yakinnya, setelah dia hafal tak pernah dibaca. Suatu kali, ini ada 2 kawan ketemu dengan setan di toilet di malam hari sekitar tengah 2. Ketika ketemu, mereka langsung ingat baca otomatis kata ayat kursi tadi, mulai dari kata Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai yang terakhir. Apa yang terjadi hadirin jamaah rahimakumullah? Setannya tak kabur. Loh, kok sudah dibaca nggak kabur juga? Protes 2 santri datang ke Pak Kiai. Pak Kiai mau protes. Loh, kenapa protes? Berani-beraninya diprotes. Ya silakan, apa? Dulu Pak Kiai pernah bilang, kalau baca ayat kursi di depan setan, setannya pasti kabur. Kebetulan tadi malam itu setan ketemu dengan kami. Kami baca ayat kursi, setan tak mau kabur. Berarti Pak Kiai dusta. Apa kata beliau? Setelah kalian hafal dulu sejak saya sampaikan itu, apakah kalian tiap hari baca? Ya enggak. Kenapa? Ya kan kamu sudah hafal. Saat setiap usai sholat fardu baca tidak? Ya tidak. Kenapa nggak baca? Ya kan kata Pak Kiai, saat ketemu saja setannya baru baca ayat kursi.
Apa kata beliau? Itu salahnya. Seandainya kalian biasakan membaca ayat kursi, maka akan terjadi dan fungsinya kenyataannya saat kalian ketemu maka berfungsilah ayat kursinya. Ma'asyiral muslimin, artinya apa? Seringkali terkadang kita dalam konteks kehidupan ini ingin rasanya hidup langsung berkah, ingin rasanya hidup langsung nikmat segala-galanya, tapi dalam melakukan segala sesuatu seringkali kita mengeluh, seringkali kita menundanya. Seringkali kita ingin melakukan satu hal, lalu kita langsung berharap balasannya saat itu pula. Padahal kalimat atau peristiwa ini sebenarnya sedang mengajarkan kepada kita, lakukan sesuatu itu dengan bentuk preventif juga. Pencegahan lebih dini. Bagaimana caranya? Walau belum ketemu setannya, bacalah setiap ba'da sholat fardu ayat kursi. Saatnya ketemu pasti insya Allah kabur itu setan. Tapi kalau tak pernah dibaca, tiba-tiba saatnya dibutuhkan, kata Allah Ta'ala, kamu hanya baca saat kamu butuhkan. Saat kamu tak butuhkan, kamu tak baca. Maka bagaimana mungkin Allah akan ingat kita? Itu artinya siapa orang yang melupakan Allah dalam memulai segala sesuatunya, maka sebenarnya ia sedang mempersempit kehidupannya sendiri. Dan siapa orang yang tidak memulai segala aktivitasnya, segala bentuk kebaikannya dengan kalimat Allah, kalimat zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sama artinya dia sedang mempersulit dirinya sendiri. Hadirin jamaah rahimakumullah. Suatu hari ada seseorang yang bertamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari pertama ia datang kepada Allah dalam bentuk tahajud, misalnya dalam Ramadan. Pertanyaannya, apa yang dia minta di malam hari itu langsung dikabulkan gak ayah bunda semuanya? Tidak. Tapi kalau datang bertamu ke rumah seseorang, mudah-mudahan tuh kalau di hari pertama kita bertamu, insya Allah, apalagi kalau tamu lagi malam-malam sholat maghrib, disambut, makan minum lengkap, ya, ramah tamah cukup. Hari pertama penyambutan semua mantap, makan minumnya, ramah tamahnya, sambutannya, semua lengkap ketika kita bertamu kepada manusia di hari yang pertama. Saat kita datang bertamu ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yang kedua, apa yang terjadi? Ya Allah, ampuni dosa dan khilafku, sukseskan anak-anakku, berikan kesehatan untuk semua keluargaku, limpahi kami Allah rezeki yang banyak lagi berkah. Apa langsung dikabulkan oleh Allah di hari kedua? Tidak juga. Tapi datang ke rumah Allah di hari yang kedua, Allah udah lirik. Oh, kemarin dia datang, sekarang datang lagi. Besok kalau dia datang, aku mau tugasin malaikat. Kata Allah, pengen tahu siapa dia, mau ngapain dia datang kepada aku, dia minta apa sebenarnya, kata Allah. Kalau hari yang ketiga dia datang. Lalu manusia datang ke rumah Allah di hari yang kedua, apa yang terjadi? Ramah tamah ada, makan minum ada, tapi sambutan sudah berkurang. Makan minumnya ada, ramah tamahnya ada, tapi sambutan berkurang. Datang ke rumah manusia. Datang ke rumah manusia di hari yang ketiga, apa yang terjadi? Tuan rumah mulai terpikir, siapa? Si A. Oh, yang kemarin ya. Kamu siapkan minum aja lah. Minum disiapkan, makan tak lagi. Ramah tamah sedikit, sambutan hilang. Tapi datang bertamu ke rumah Allah di hari yang ketiga. Saat datang ke rumah Allah pada hari yang ketiga, saat itu Allah panggil malaikat Jibril alaihissalam. Ya malaikati, ya Jibril, ta'al. Kemarin dia datang kepada aku, malam kemarin juga datang kepada aku, malam ini dia datang lagi kepada aku. Coba sekarang engkau dengarkan dan engkau cari tahu dari mana dia, kenapa dia datang kepada aku, dan apa yang dia minta dariku.
Subhanallah. Ma'asyiral muslimin, datang ke rumah manusia di hari yang keempat. Apa yang terjadi? Sambutan tak ada, makan minum tak ada, ramah tamah sisa. Tapi datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yang keempat. Apa yang terjadi? Subhanallah, malaikat lapor, ya Allah, kemarin telah kutelusuri, dia ahli maksiat sebelumnya ya Allah. Dia datang kepada Engkau ingin bertaubat ya Allah. Dia minta kepada Engkau agar Engkau ampuni seluruh dosa-dosanya selama ini. Dia juga meminta kepada Engkau ya Allah agar Engkau berikan dia pekerjaan, agar Engkau naikkan jabatannya, agar Engkau berkahi seluruh usianya. Dia juga minta kepada Engkau ya Allah agar Engkau berikan kesuksesan untuk anak-anaknya dan Engkau limpahkan rezeki buat dia. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Baiklah hai malaikatku, esok ia datang, maka akan aku ampuni seluruh dosa-dosanya. Bersabarlah untuk ibadah kepada Allah. Bersabarlah untuk terus minta. Bersabarlah untuk terus mengeluhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi hari ini ayah bunda bekerja hari pertama tak ada yang membelinya. Bersabarlah. Bukankah dengan tidak ada yang membeli hari ini, semakin banyak kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Esok kita jualan lagi, tak ada yang membelinya. Bahkan yang membeli bahkan cuma satu orang, lebih maju daripada yang pertama. Bersabarlah ayah ibu. Allah hendak menguji kesabaran kita agar kita lebih banyak mengingatnya. Karena rezeki Allah yang mengaturnya, bukan manusia. Tapi hari ke-9 dan ke-10 nanti, jangan kaget dan heran. Setelah ayah ibu bersabar dan terus mengingat Allah dari hari pertama sampai hari ke-9, hari ke-10-nya Allah akan gerakkan hati-hati hambanya untuk datang ke tempat itu membeli dagangan bapak ibu semuanya. Saat itulah terjadi akumulatif rezeki sejak awal sampai terakhir. Itu artinya tidak ada perbuatan dan tidak ada pekerjaan yang sia-sia. Subhanallah. Maka kalau hari ini kita bekerja tak ada yang memberikan kita apresiasinya, jangan khawatir. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan hilangkan kebaikan orang-orang yang melakukannya. Ayah ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka keberkahan yang paling utama adalah keberkahan pada harta atau makanan dan minuman. Ayah ibu, tahu nggak kenapa doa kita tertolak? Tahukah kita mengapa doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Rupanya bukan karena kurang khusyuk. Rupanya juga bukan karena salah pada waktu berdoanya. Tapi mungkin karena ada sesuatu yang syubhat, apalagi ada yang haram dalam tubuh kita. Maka saat itu jangankan membawa keberkahan kepada kesehatan kita, doa dan ibadah kita pun tak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Maka kata Nabi SAW, siapa yang di dalam satu jasad ada di sana sesuatu yang syubhat, apalagi yang haram, fannaru aula bihi, maka neraka lebih pantas baginya. Ma'asyiral muslimin, ayah ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan kejar banyaknya, tapi kejarlah barokahnya. Jangan kumpulkan banyak dan kuantitasnya, tapi kumpulkanlah kualitasnya. Boleh jadi jumlahnya banyak, tapi tak terasa hilang begitu saja, tak tersadari. Loh, kemarin banyak, kemana semuanya? Rupanya sakit, rupanya kebutuhan A, B, C, D, tak berkah rasanya. Tapi boleh jadi jumlahnya yang diperoleh sedikit. Si A gajinya cuma 1.500.000 satu bulan. Tapi karena berkah, yang 1.500.000 alhamdulillah, kalaupun dia sakit cukup botrek obatnya, 2.500 cukup. Ada yang punya gaji 15 juta 1 bulan, tidak terlalu dekat kepada Allah.
berat untuk berbagi, tidak berkah hartanya. Kalau sakit paling minimal 1.500.000 habis ke dokter, nggak bisa bodrek. Kenapa demikian? Yang mengukurnya bukan apa dan siapa, tapi mengukurnya adalah kualitas dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikan yang halal, perhatikan yang baik. Untuk apa? Agar menjadi keberkahan pada harta, makanan, dan minuman kita. Ayah ibu, kalau sudah berkah harta, makanan, dan minuman, yang paling utama akan mengantarkan kepada keberkahan keturunan. Maka kalau menemukan anak-anak yang bandel, anak ayah ibu ada yang tidak mau berbakti, melawan kepada kita, coba kores cek dalam diri sendiri. Ya Allah, adakah sesuatu yang syubhat telah aku berikan buat anakku ini? Atau adakah sesuatu yang telah aku berikan salah dalam memberikan sehingga ada hal yang haram? Kenapa? Karena tiap-tiap yang syubhat dan haram pasti akan mengundang kepada pasti yang buruk-buruk semuanya. Tapi bila diberikan yang baik, yang halal, yang kemudian yang halal dihalalkan, maka semua akan menjadi berkah. Bagaimana potret keberkahan? Kalau dalam keadaan kita sulit, anak pasti menggembirakan. Kalau dalam keadaan kita dalam terpuruk, anak pasti mendoakan. Saat ayah ibu sudah tidak ada di dunia pun, anak tetap mendoakan. Itu namanya anak dan cucu yang keturunan yang berkah. Ma'asyiral muslimin, inilah sebabnya kita harus memperbanyak doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ayah ibu, kalau sudah berkah hartanya, berkah anak dan cucunya, maka pasti insyaallah hari-hari kita, usia kita semua menjadi berkah rasanya. Maka boleh jadi usia kita tidak terlalu panjang, cuman ukurannya mungkin 30 tahun, tapi terasa hidup kita bagi orang lain seakan-akan hidup selama-lamanya. Kenapa? Ada ilmu yang bermanfaat, ada jariyah sedekah yang selalu dimanfaatkan, ada anak soleh yang selalu mendoakan. Maka mudah-mudahan kita semua yang duduk di tempat ini insya Allah mendapatkan keberkahan dari pintu langit dan pintu bumi. Khususnya kita di Ramadan, doa orang-orang yang berdoa di Ramadan, khususnya ma bainal adzani wal iqamati, antara adzan dan iqamah, doanya tidak ditolak. Tapi bila tetap ada sesuatu yang syubhat, apalagi yang haram, ayah ibu, mari sucikan harta kita kembali. Mari sucikan apa yang sedang kita miliki. Insya Allah semuanya doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.